Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soli dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, baik, dan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3. Bermain di lingkungan sekolah. Ayo kita langsung ke pembelajarannya. Mencari informasi melalui teks atau gambar. Perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di atas? Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang gambar di atas. Untuk mencari informasi melalui teks atau gambar dengan membuat pertanyaan. Untuk membuat pertanyaan, kita gunakan kata tanya. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada 7 kata tanya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan tentang benda dan keadaan atau perbuatan. Yang kedua yaitu di mana, digunakan untuk menanyakan tentang tempat suatu peristiwa. Yang ketiga ada kapan, digunakan untuk menanyakan tentang waktu terjadinya peristiwa. Yang keempat ada siapa, untuk menanyakan tentang tokoh. Yang kelima, mengapa, digunakan untuk menanyakan tentang sebab atau alasan. Yang keenam ada bagaimana, digunakan untuk menanyakan tentang keadaan atau cara. Yang terakhir yaitu berapa, digunakan untuk menanyakan tentang banyak atau jumlah. Ya, Ustadzah akan mencontohkan kalimat tanya sesuai gambar. 1. Apa yang dilakukan Beni dan teman-teman? Siapa yang bermain kelereng dengan Beni? Yang ketiga, bagaimana cara bermain estafet air? Selain itu, masih banyak kalimat pertanyaan tentang gambar yang bisa anak-anak buat. Jangan lupa setiap kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Saat Beni bermain kelereng di halaman sekolah bersama Edo dan Udin, terdapat 6 kelereng di dalam lingkaran. Ada 3 anak yang bermain kelereng. Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang anak agar setiap anak mendapatkan kelereng sama banyak? Ayo kita selesaikan soal tersebut dengan cara pembagian sebagai pengurangan berulang. Pengurangan berulang dari 6 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Maka kurangi 6 dengan 3 hingga diperoleh hasil 0, yaitu 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Hasil dari 6 dibagi 3 adalah 2, karena terjadi 2 kali pengurangan, yaitu 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapat 2 butir kelereng. Contoh, 8 dibagi 4 sama dengan 8 dikurangi 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Maka 8 dibagi 4 adalah, hitung ada berapa kali pengurangan? 2 kali pengurangan. Jadi 8 dibagi 4 sama dengan 2. Ayo kita belajar pembagian sebagai pengurangan berulang. Contoh. Contoh yang pertama, 15 dibagi 5 sama dengan, cara menyelesaikannya dengan pengurangan berulang. Kita kurangkan dulu 15 dikurangi 5, hasilnya 10. Kita mengurangkannya sampai habis atau sampai 0.
Sekarang kita baru 10 hasilnya, belum sampai 0. Kita kurangkan lagi 5. 10 dikurangi 5, hasilnya 5. Belum habis atau belum sampai 0, kita kurangkan lagi 5. 5 dikurangi 5, hasilnya 0. Pengurangan berulang angka 5 di sini ada 1, 2, 3. Jadi 15 dibagi 5 hasilnya 3. 1, 2, 3. Setiap hari Beni selalu berpakaian rapi untuk berangkat ke sekolah. Apa saja tata tertib berpakaian di sekolah Beni? Ya, tata tertib di sekolah yang pertama, 1. Memakai seragam sesuai jadwal. 2. Memakai kaos kaki. 3. Memakai sepatu warna hitam. Dan yang terakhir, berpakaian dengan rapi. Beni dan teman-temannya akan belajar makna dan kosakata. Tribun maknanya kawasan duduk. Bed maknanya raket tenis. Net maknanya pembatas meja tenis di tengah. Cilik maknanya kecil. Poin maknanya skor berupa angka yang diperoleh pemenang. Beni dan temannya akan belajar soal cerita pembagian. Usai perlombaan, 36 bed dimasukkan ke dalam keranjang. Bed muat dalam 9 keranjang sama banyak. Berapa banyak bed dalam setiap keranjang? Jawab. 36 dibagi 9 sama dengan 4. Anak-anak boleh menggunakan pembagian dengan cara pengurangan berulang. Jadi, banyak bed dalam setiap keranjang ada 4 buah. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar mencari informasi teks atau gambar, pembagian sebagai pengurangan berulang, soal cerita pembagian, dan tata tertib berpakaian di sekolah. Silakan anak-anak pelajari dan pahami materi hari ini ya. Tetap semangat belajar, beribadah, dan tetap menjaga kesehatan ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.